Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa halukunna? Atamanna antakuna bi khair wa fi sihatin jayyidatin. Ismi Dinar Ayu Lestari. Ana thalibatun fi Jami'atil Ulumil Islamiyah Ibnu Sina Batam. Askunu fi Taman Raya Batam Center. Fi hadzal video uridu an ubayyina qalilan minal ilmi haulid darsin nahwi bi maudu'il i'rabi wal alamati. Baiklah yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Arabiyah At-Tadbikiyah Bapak Imron Salim LCMA serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman dan pembahasan tentang bab i'rab dan alamatnya. Apa sih itu i'rab? I'rab di dalam kitab Jurumiyah dijelaskan bahwa al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Artinya di sini, i'rab itu adalah perubahan harokat atau akhir kata dalam bahasa Arab karena perbedaan fungsi kata dalam kalimat. Contoh i'rab yaitu ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, dan marortu bi Muhammadin. Dari tiga contoh ini dimaksud adalah perubahan ini menunjukkan fungsi kata dalam kalimat. Kita lanjut ke pembagian i'rab. Di dalam Jurumiyah disebutkan wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Maka dari pembagian i'rab ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adanya rofa. Rofa di sini berfungsi sebagai subjek atau mubtada. Tanda umumnya rofa ditandai dengan harokat dhammah. Lalu yang kedua adalah nasab. Nasab di sini berfungsi sebagai objek atau hal tertentu. Tanda umum nasab itu ditandai dengan harokat fathah. Lalu yang ketiga adalah khafad. Khafad di sini fungsinya adalah setelah datangnya huruf jar. Tandanya ditandai dengan harokat kasroh. Lalu yang keempat adalah jazm. Jazm di sini berfungsi di fi'il mudhari' tertentu. Tanda umumnya ditandai dengan harokat sukun. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu pembagian i'rab yang bisa masuk di isim dan yang bisa masuk di fi'il. I'rab yang bisa dimasuk di isim hanyalah rofa, nasab, dan khafad. Di dalamnya jazm tidak termasuk ke dalam isim. Lalu yang termasuk ke dalam fi'il yaitu ada rofa, nasab, dan jazm. Khafad tidak termasuk di dalam fi'il. Selanjutnya yaitu pembagian alamat i'rab. Apa sih itu alamat i'rab? Alamat i'rab adalah tanda yang menunjukkan i'rab jenis suatu kata. Di sini alamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah alamat asliyah atau alamat asli. Rofa itu ditandai dengan dhammah yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Contoh kalimatnya adalah ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini berharokat dhammah, maka arti kalimat ini adalah Muhammad telah datang. Lalu yang kedua adalah nasab. Nasab ini ditandai dengan huruf harokat fathah, yaitu berfungsi sebagai objek. Contoh kalimatnya adalah ra'aitu Muhammadan. Artinya, aku telah melihat Muhammad. Yang ketiga adalah khafad. Khafad itu biasanya didahului huruf jar. Apa saja sih huruf jar itu? Huruf jar diantaranya bika, lila, ila, alamin, fi, am, qasam, rubah. Nah, contoh kalimatnya adalah marortu bi Muhammadin. Artinya, aku telah melewati Muhammad. Karena Muhammad ini menjadi Muhammadin kasroh karena didahului huruf jar yaitu bi. Yang keempat adalah jazm. Jazm itu ditandai dengan harokat sukun. Kapan sih terjadinya jazm ini? Ketika masuknya lam jazm. Lam jazmnya di sini diimplementasikan di kalimat lam yazhab.
Asal katanya adalah yadhabu. Di sini menjadi yadhab karena bertemu dengan lam. Arti kalimat ini adalah dia tidak pergi. Lanjut ke alamat i'rab yang kedua, yaitu alamat cabang. Alamat cabang biasanya disebut dengan alamat far'iyah. Rofa ditandai dengan isim musannah atau yang menandakan dua orang itu ditandai dengan huruf alif. Maksudnya di sini contoh kalimatnya apa? Ja'at talibani, yang artinya dua siswa telah datang. Ditandai dengan alif yang ada di samping ba. Bani itu adalah rofa yang ditandai dengan alif di isim musanna dua orang. Lalu ada jamak muzakkar salim, jamak yang menandakan bahwa laki-laki. Nah, ditandai dengan huruf waw. Contoh kalimatnya adalah ja'al muslimuna, yang artinya para muslim telah datang. Tandanya itu adalah di mu. Setelah huruf mim ada waw sukun. Nah, ini adalah menjadi tanda rofa jamak muzakkar salim. Lalu di asmaul khamsah ditandai dengan huruf waw juga, seperti kalimat ja'a abuka. Abuka yang artinya ayahmu telah datang. Dan di rofa juga terdapat di af'alul khamsah, ditandai dengan huruf nun, yaitu contoh kalimatnya adalah yaktubuna. Nah, ini berfungsi sebagai harokat yang menggantikan huruf nun di af'alul khamsah, yang artinya dari kalimat yaktubuna itu mereka sedang menulis. Nah, di nasab di alamat cabang ini di bagian musanna atau yang menandakan dua orang ditandai dengan kalimat ra'aitu talibaini, yaitu artinya aku melihat dua siswa. Sedangkan di jamak muzakkar salim juga ditandai dengan huruf ya, tapi di sini implementasinya berbeda. Contoh kalimatnya adalah ra'aitul muslimina, yang artinya aku melihat para muslim. Lalu di jamak muannas salim, yaitu tanda yang digunakan adalah tanda kasroh. Contoh kalimatnya adalah ra'aitul muslimati. Ti di sini berharokat kasroh, maka artinya adalah aku melihat para muslimah. Dan nasab juga diimplementasikan di asmaul khamsah atau ditandai dengan alif. Biasa kita mendengarnya di ilmu tajwid itu adalah maqtobi'i. Contohnya adalah ra'aitu abaka, yaitu artinya aku melihat ayahmu. Dan terakhir di nasab juga diimplementasikan di af'alul khamsah, yang maksudnya di sini adalah hasfun nun, yang artinya membuang nun. Contoh kalimatnya adalah lan yaktubu. Asal katanya kan adalah yaktubuna, tapi ketika sudah memasuki huruf lan, maka di situ yaktubuna dibuang jadi yaktubu saja. Nanya dibuang karena nanya sudah digantikan oleh lan. Jadi lan yaktubu artinya mereka tidak akan menulis. Lalu alamat cabang yang ketiga yaitu khafat. Khafat diimplementasikan disebut jar biasanya. Contohnya di musannah dan jamak muzakkar salim yang menggunakan huruf ya. Contoh kalimatnya adalah marortu bittalibaini, yang artinya aku melewati dua siswa. Selain itu juga diimplementasikan di isim ghairu munsharif atau yang ditandai dengan fathah. Contoh kalimatnya adalah marortu bi ahmada. Setelah huruf jar bertemulah ahmada, maka artinya yaitu aku melewati Ahmad. Alamat cabang atau alamat far'iyah yang keempat berlaku di jazm. Jazm itu diimplementasikan yang pertama di hasfun huruf ilat. Maksudnya dibuang ketika bertemu dengan huruf ilat yang lemah seperti alif, waw, dan ya. Seperti contoh kalimat lam yada'u, artinya dia tidak berdoa. Lalu di af'alul khamsah dengan hadfun nun, yaitu membuang nun. Contoh kalimatnya adalah lam yaktubu. Ketika sudah bertemu dengan huruf jazm seperti lam, yang asal katanya yaktubuna menjadi yaktubu saja. Jadi caranya adalah lam yaktubu, yang artinya mereka tidak menulis. Baiklah,
Dari pembahasan yang saya bawakan tadi tentang i'rab dan alamatnya, dapat kita simpulkan bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir kata dalam fungsi kalimat. Sedangkan i'rab itu terbagi menjadi 4, yaitu rofa, nasab, khafad, dan jazm. Tanda-tanda alamat i'rab juga terbagi menjadi 2, yaitu alamat asli dan alamat cabang. Serta memahami i'rab ini sangat penting dalam bahasa Arab, karena dengan memahami i'rab ini kita dapat membaca dan memahami bahasa Arab dengan kaidah yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang i'rab dan alamatnya. Semoga dapat bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Look at what they said and don't look who said. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.